kaget banget jujur. Jadi kan karena kan mikirnya gini, kan bukan DKV, terus ngapain gambar kan. Nah, beruntunglah untuk orang-orang yang memang suka gambar gitu. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Jessie. Di Jelajah Fakultas kali ini aku ditemenin sama Caca dari fakultas apa, jurusan apa, universitas apa? Oke, aku dari Fakultas Ilmu Sosial Politik, jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia. Oke, anak UI guys. Boleh ceritain dikit nggak tentang UI? Apa aja sih jurusan fakultas yang ada di UI? Jadi UI itu punya 14 fakultas yang punya program sarjana S1, S2 dan juga kalau nggak salah pasca sarjana gitu. Oh ya, oke. Nah, terus 14 fakultasnya itu ada nih ya. Kalau misalnya masuk UI ini aku urutin dari Denahnya ya? denahnya ya. Pertama tuh ada Fakultas Psikologi. Kemudian ada Fakultas Ilmu Sosial Politik, FISIP. Terus Fakultas Ilmu Budaya, FIB. Belakangnya FIB itu ada Fakultas Ilmu Komputer, Fasilkom. Nah, di FISIP itu di dalamnya ada Fakultas Ilmu Administrasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, FEB. Terus ada Fakultas Teknik, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Kedokteran, Ilmu Keperawatan. Terus ada Farmasi, Fakultas FMIPA, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Kedokteran Gigi kali ya? Oh iya, Iya, tapi itu belum disebut. 14. Udah. Jadi UI ini salah satu universitas di Indonesia yang dia tuh campuran IPA IPS ya? Betul. Bukan teknik aja, bukan IPS aja. Kayak sama ada program vokasinya. Oh iya, vokasi itu D3. D3. Terus sekarang masuk nih ke fakultasmu. Coba jelasin di fakultasmu tuh kayak gimana, jurusannya apa aja, dan yang kamu ambil tuh kayak gimana? Oke, jadi aku kan Fakultas Ilmu Sosial Politik. Nah, kalau di UI, Fakultas Ilmu Sosial Politik itu di dalamnya ada 7 jurusan. Yang pertama tuh ada Ilmu Hubungan Internasional, HI, terus ada Ilmu Komunikasi, terus ada Ilmu Politik, terus ada Kriminologi, terus ada Ilmu Kesejahteraan Sosial, terus ada Sosiologi, terus udah 6 ya. Satu lagi Antropologi Sosial. Yang kamu ambil ini? Aku Ilmu Komunikasi. Jadi ada 7 jurusan, aku di Ilmu Komunikasi. Terus di Ilmu Komunikasi ini apa aja sih yang dipelajarin? Jadi kalau misalnya setiap jurusan ini mereka punya peminatan lagi di dalamnya. Oke. Nah, karena aku di Ilmu Komunikasi, mungkin aku akan lebih cerita ke Ilmu Komunikasi ya. Jadi kalau di Ilmu Komunikasi UI itu kita masuk nanti semester 4-nya itu udah pilih peminatan. Dimana itu ada periklanan, advertising, terus ada PR, public relation, humas, terus juga ada kajian media, terus ada jurnalistik. Nah, sebelumnya ada broadcasting, tapi setauku dari tahun 2016 tuh udah nggak ada lagi. Dimasukin apa digabung sama yang lainnya apa benar-benar dihilangin? Dihilangin karena kalau nggak salah dosennya nggak ada yang tetap gitu. Aku sendiri sekarang kan udah lewat semester 4 udah selesai. Nah, aku kemarin tuh udah milih peminatan, aku ambil di advertising. Nah, di advertising itu nanti pembedanya sama yang lain ya. Udah kalau advertising dia lebih ke ranah iklan, desain, industri periklanan gitu. Kalau yang humas dia lebih ke gimana sih cara menjaga citra perusahaan gitu. Terus kemudian kalau yang kajian media, dia itu orang yang bener-bener mengkritisi media. Biasanya bisa jadi editor juga. Nanti kalau yang jurnalis itu yang di bagian jurnalis aja. Yang jurnalis itu bagian jurnalis. Kayak wawancara atau reporter biasanya yang kerja-kerja di berita-berita. Aku tuh masuk advertising, awalnya mikirnya kayak bahkan aku masuk komunikasi aja deh. Komunikasi tuh aku mikirnya kayak ilmu komunikasi, ilmu bacot gitu ya, kayak banyak ngomong kan. Ngomong aja ada ilmunya. Iya, ngomongnya. Ternyata emang yang dipelajari itu banyak banget, nggak cuma gimana sih cara kita beretika komunikasi. Ternyata benar-benar kayak mempelajari hubungan antar manusia. Bahkan aku bahas tentang relationship, bahkan bahas kayak gimana biar nggak putus, biar nggak kayak gitu. Ada jadi dari gitu. segi sosiologi, Iya, psikologi itu juga ada. Terus abis itu pas udah menjurus, apalagi di advertising, awalnya aku mikir periklanan, mungkin aku bakal belajar yang bikin iklan gitu loh, bikin iklan di TV gitu kan. Nah,
Dan emang tapi dasarnya tuh banyak banget gitu. Dan aku sekarang tuh kemarin mata kuliahku yang kemarin aja tuh ada desain grafis. Desain grafis yang mungkin itu lebih ke anak DKV. Iya, kalau aku bayangin juga kayak gitu sih. Iya, nah ternyata untuk di bidang advertising kita tuh nggak cuma harus pinter buat gimana sih memasarkannya, marketingkannya, tapi juga mengemasnya. Nah dengan cara itu kita harus belajar namanya desain grafis gitu. Terus kamu sempet nggak ada fase-fase kaget belajar desain gitu? Karena kalau di pikiran anak ilkom kan nggak mungkin pegang-pegang desain, pasti kayak ngobrol apa bahasa-bahasa gitu. Terus kaget nggak? Kaget banget jujur. Jadi kan karena kan mikirnya gini, kan bukan DKV, terus ngapain gambar kan? Nah beruntunglah untuk orang-orang yang memang suka gambar gitu, advertising gitu. Kita tuh nggak ada batasan di mana yang bagus. Karena bagus tuh relatif kan, jadinya ya? Kan kayak estetikanya itu relatif ya. Terus kalau misalnya tadi kan udah dibahas sedikit-dikit tentang tugas ya. Kalau tugas-tugas lainnya yang mata kuliah ilkomnya sendiri kayak gimana? Tugasnya, terus ujiannya. Nah, jadi gini, banyak banget tuh ya waktu aku masuk UI pertama kali dan komunikasi. Emang aku semester 1, 2, 3 tuh kayak hai gitu. Jadi kayak teman-teman tuh kayak misalnya aku di Jakarta, misalnya teman-teman yang di Surabaya yang di Jakarta juga kayak anak FEB atau apa, itu aku ngajak keluar kan, misalnya ayo main Caca, santai ya, emang FISIP itu Fakultas Ilmu Santai Pol gitu, bilangnya kayak gitu kan. Terus ya gimana, tugasku tuh cuma biasanya cuma apa ya, kayak paper, dan papernya itu juga yang nggak susah banget gitu loh. Nah tapi ternyata makin kesini itu kelihatan lah gimana tugas-tugasnya kita kalau ujian itu bukan yang pilihan ganda. Jadi ujiannya waktu semester 1, 2 masih pilihan ganda, semester 3 ke 4 ini udah mulai yang project. Nah jadi itu kelompokan individual. Nah projectnya itu juga yang nggak deadline 3 hari, enggak, yang ini tuh di prosesnya tuh dari misalnya dari masuk pertama kali gitu loh. Terus kayak misalnya semester 3 dari sebelum UTS, terus nanti dilanjut ke sampai ke UAS gitu. Nah yang bikin capek karena project itu yaitu tadi memang punya deadline tapi nggak ada batasan keindahan itu loh. Jadi kita dituntut untuk terus memperbaiki gitu kan? Dan kayak sekreatif mungkin, seselera mungkin. Bedanya kamu dulu masuknya lewat jalur apa? Kan ada SBM, SNM, SIMAK ya? Sama SIMAK. Nah jadi aku tuh alhamdulillah dapetnya di SBMPTN. Aku awalnya coba di talent scouting. Jadi masuknya 3 cara, talent scouting sama PPKB. Itu undangan dari UI-nya ke sekolah. Oh itu apa namanya, prestasi bukan? Bisa dari prestasi, jadi yang di grading emang prestasinya dan rapotnya, tapi nggak semua sekolah bisa ngasih anaknya. Jadi sekolah tertentu yang dipilih sama UI dikasih undangan. Nah kemudian aku coba di situ kan, aku cobain talent scouting karena kalau di FISIP itu ada satu program internasional yaitu ilmu komunikasinya doang. Nah ilmu komunikasi internasional itu cara masuknya dengan SIMAK atau talent scouting. Nah aku coba talent scouting tapi mungkin belum keberuntunganku, jadi aku nggak dapet di situ. Terus nggak dapet di talent scouting, aku masih tetap pengen nih masuk UI kan, apalagi komunikasi. Akhirnya aku coba di SBMPTN. Terus kayak alhamdulillah di SBMPTN dapat. Nah terus kalau yang satu lagi tuh yang SIMAK itu masuknya itu akan masuk ke program paralel yang dimana dia tuh kuliahnya itu lebih ke orang-orang yang jam paginya nggak bisa, jadi kayak dari siang sampai malam gitu. Kalau nggak salah atau tahun kemarin itu udah ada SIMAK yang reguler dan paralel, jadi masuk pagi bisa. Dulu waktu kamu mau tes SBM nih, apa aja yang kamu siapin buat, ada nggak sih kayak pelajaran khusus yang kamu pelajari buat masuk ke UI Ilkom? Pertama sebenarnya karena aku mikirnya ya udah aku SBM tuh kan belajarnya semua ya IPS gitu kan, aku kan ngambil sosial, jadi pelajarin semuanya. Yang aku benar-benar persiapin buat masuk ke Ilkom sebenarnya nggak ada, karena aku persiapin ke SBM ya kan. Karena aku waktu itu nggak tahu aku nggak tahu mata kuliahnya Ilkom itu seperti apa gitu kan. Jadi ya udah yang penting kita lulus SBM dulu nih. Itu karena itu tembok pertama yang harus dijebolin kan. Terus ya udah, terus belajar geografi, terus sosiologi, matematika,
apalagi bahasa Inggris, Indo gitu, IPS. Ikut bimbel. Jadi aku ikut bimbel, terus dibantu sama bimbel, dan aku juga minta soal ke kakak kelas yang udah pernah ikut tesnya UI kayak gitu. Ilkom ilmu komunikasi ini kan pasti banyak bahasa-bahasa, ya nggak sih? Kamu harus ada persyaratannya, bisa bahasa Inggris atau bahasa apa gitu? Oke. Jadi aku kurang tahu kalau jurusan lain itu bukunya mereka bahasa apa, tapi Ilkom UI semua bukunya bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Jadi untuk survive menurut aku kita harus bisa bahasa Inggris, dan itu kan bahasa internasional ya. Iya. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa gitu, bisa kan ya kayak kita nyobain belajar pelan-pelan kebiasaan baca bahasa Inggris gitu? Bisa. Jadi setiap jurusan pun itu punya tim akademisnya, maksudnya kayak himpunan kita, himpunan ilmu komunikasi itu juga pasti bantuin bikin rangkuman. Jadi kita sebenarnya nggak perlu terlalu khawatir sih kalau nggak bisa bahasa Inggris, karena dari rangkuman itu nanti kita bisa belajar sendiri. Rangkumannya dibuat di bahasa Indonesia sama teman-teman kayak gitu. Terus kamu ini kan dari Surabaya, sebenarnya asli Jakarta ya? Aku asli Makassar, tapi ada aku rumah di Jakarta. tinggal di Jakarta pas kecil, terus aku pindah ke Surabaya dan balik lagi ke Jakarta. Jadi bisa dibilang lah ya anak rantau, karena Iya. kamu besarnya di Surabaya. Betul. Gimana sih perbedaan pertemanannya, lingkungannya dari yang kamu anak Surabaya ke Jakarta? Oke, jadi jauh, iya benar. Jauh. Jadi banyak orang yang bilang Jakarta keras gitu ya. Untuk teman-teman yang di Surabaya yang emang nongkrong, anaknya nongkrong atau pergi ke sana kemari, mungkin nggak bakal ngerasa Jakarta sekeras itu. Kalau aku pribadi, karena aku kan dulu juga pernah tinggal di Jakarta pas kecil, jadi aku udah pernah punya temen di sana. Nah, jadi yang ngebantu aku di sana untuk adaptasi kembali itu teman-temanku yang udah ada di sana. Nah, perbedaannya itu gimana ya? Karena mungkin orang Jawa Timur khususnya, aku karena gini, kadang anak ini kan udah sering banget ya ini yang misalnya arek Surabaya datang ke Jakarta, terus nanti orang Jakarta kayak lo dari Surabaya, dari Jawa. lo dari Jawa. Nah, padahal sebenarnya di pulau yang sama kita sama-sama di Jawa. Kulturnya ini bicara kultur ya, jadi di sini bukan mau menjelekkan atau merendahkan kultur, tapi ini dalam faktanya kultur tuh beda-beda. Nah, kalau di Jawa Timur tuh kan daripada sama Jakarta itu kulturnya lebih tinggi, dimana orang-orang tuh lebih yang sungkan, lebih nggak enak. Ada rasa respectnya tuh lebih tinggi gitu. Iya, nah terus juga kalau misalnya di Jakarta itu gini, kalau di Jakarta kita lebih bebas berekspresi, orang tuh lebih supportive gitu, karena ngerasa kamu dapat privilege bisa berkembang gitu. Kalau misalnya di sini, kalau misalnya kamu melakukan hal yang orang nggak kebanyakan lakukan, itu malah jadi kayak tabu. Paham kan ya? Nah, di situ dia jadi culture shocknya ada banget, gapnya tinggi sih. Masalah hal yang mungkin di Jawa Timur dibilang hal tabu, di sana enggak gitu. Pergaulan bebas iya banget. Tapi tergantung kita kita manage dan jaga dirinya kayak gimana, dan punya pengetahuan gitu sih. Balik lagi ke kuliah nih, ranahnya kerjanya tuh bisa di mana aja sih kalau misalnya udah lulus gitu ya? Oke, jadi kalau misalnya aku di ilmu komunikasi itu kalau misalnya diambil dari peminatan ya, misalnya advertising itu pasti ke periklanan. Terus abis itu biasanya jadi content creator. Habis itu editor, terus mungkin kerja di magazine, terus kerja di pertelevisian, terus kerja di perusahaan media komunikasi massa kayak koran, berita, televisi, terus film, kerja di film. Biasanya kalau di film itu bisa jadi sutradara, bisa jadi editor naskah, penulis naskah. Jadi kayak sebenarnya ilmu komunikasi itu kerjanya apa tuh seluas itu. Yang terakhir nih, kasih saran, tips apapun itu buat adik-adik yang mau masuk ke perkuliahan biar nggak salah pilih jurusan. Karena aku udah pernah di masa itu bingung kan jurusan apa, jadi
tipsnya sih sebenarnya pertama kali ini dengerin kata hati dan dengerin passionmu sendiri. Jadi jangan dengerin temen, jangan ngikutin teman mau kuliah di A, B, tapi kamu sendiri tuh sebenarnya nggak mau kuliah di situ. Karena yang nentuin masa depan bukan temen, tapi kita sendiri. Jadi cari tahu passion kamu, gimana sih yang cocok kira-kira, karena gak banyak dari temen aku yang salah jurusan. Bukan gak banyak, gak sedikit, berarti banyak. Gak sedikit dari temen aku yang salah jurusan. Nah kalau udah salah jurusan nanti tahun depannya dia tes lagi, buang-buang uang kan, buang waktu gitu. Jadi cari tahu passion, jangan terlalu dengerin orang, tapi dengerin orang tua, karena orang tua tuh pasti punya feeling dan punya restu yang sangat-sangat magic gitu untuk kedepannya. Itu sih tipsnya, dan juga yang paling penting belajar, karena orang masuk untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa itu enggak tiba-tiba gitu, enggak. Oke, terima kasih buat Caca yang udah mau sharing-sharing. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Bye-bye. Bye.